Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Terima kasih pada Ibu Rahil yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pendekatan positif, perataan laba, dan juga manajemen laba. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3, dengan teman saya Ciko Dixon, Yon Saputra, dan juga saya sendiri Nessa Septiani sebagai moderator sekaligus pemateri. Oke, untuk materi pertama akan dibahas oleh Yon Saputra. Kepada Yon dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi pertama adalah pendekatan laba. Next slide. Baik, yang pertama adalah paradigma informasi ataupun ekonomi. Bagi mereka yang menerapkan informasi ekonomi, pokok masalah mendasar adalah: satu, informasi adalah suatu komoditas; dua, akuisisi atas informasi menjadi suatu pilihan ekonomi. Paradigma informasi ekonomi mengambil pandangan melalui berbagai disiplin ilmu, termasuk teori keputusan, teori permainan, teori informasi, dan ekonomi. Ilmu termasuk teori keputusan, teori permainan, teori informasi, dan teori ekonomi. Beberapa dari model analitis yang diusulkan memasukkan model teori keputusan, model teori sindikat, model evaluasi informasi pengambil keputusan, model teori tim, dan model pengumuman permintaan. Yang kedua, paradigma agensi analitis. Paradigma ini memandang perusahaan suatu neksus penghubung kontrak. Hubungan agensi dikatakan telah terjadi suatu kontrak antara seseorang ataupun lebih, seseorang, organisasi, dan orang lainnya, seorang agen untuk memberikan jasa demi kepentingan organisasi, termasuk melibatkan adanya pemberian delegasi kekuasaan, pengambilan keputusan kepada agen. Baik organisasi maupun agen diasumsikan untuk termotivasi hanya oleh kepentingan dirinya sendiri, yaitu untuk memaksimalkan kegunaan subjektif mereka dan juga menyadari kepentingan bersama mereka. Yang ketiga, teori akuntansi positif. Tujuan utama pendekatan akuntansi teori positif adalah untuk menjelaskan, memprediksi pilihan standar oleh manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaat ungkapan keuangan tertentu dalam hubungan dengan berbagai individu, dan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Teori positif didasarkan pada proporsi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator politisi adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan utilitas mereka yang secara langsung terkait dengan kompensasi mereka sehingga terkait dengan kemakmuran mereka. Pilihan kebijakan akuntansi oleh kelompok-kelompok ini didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat relatif prosedur akuntansi alternatif dalam suatu cara untuk memaksimumkan utilitas mereka. Yang keempat, evaluasi pendekatan positif. Pendekatan positif melihat pada mengapa praktik atau teori dikembangkan dengan cara tertentu dalam rangka untuk menjelaskan, memprediksi peristiwa akuntansi. Dengan cara seperti itu, pendekatan positif berusaha untuk menentukan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi faktor-faktor nasional dalam bidang akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi kedua akan saya bahas sendiri. Next slide. Kita akan bahas mengenai hakikat perataan laba. Terdapat 4 dalil yang menopang dari hakikat perataan laba. Dalil pertama itu menerangkan bahwa kriterium yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam memilih di antara prinsip akuntansi adalah maksimalisasi utilitas atau kemakmurannya. Lalu yang dalil kedua, utilitas sebuah manajemen meningkat bersama dengan keamanan kerjanya, tingkat income, dan tingkat pertumbuhan income manajemen. Lalu yang ketiga adalah besarnya perusahaan dan tingkat pertumbuhan besarnya perusahaan. Next. Lalu ketiga, di mana pencapaian tujuan manajemen yang dinyatakan dalam proposisi 2 tergantung sebagian pada kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan, yaitu jika hal-hal lain sama, semakin bahagia pemegang saham, semakin tinggi keamanan, income, dan sebagainya dari manajemen. Dan keempat, kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan meningkat bersama dengan rata-rata tingkat pertumbuhan dalam income perusahaan atau rata-rata tingkat return atas modalnya dan stabilitas income-nya. Proposisi ini siap untuk diverifikasi sebagai proposisi 2. Nah, dari keempat dalil yang ada ini, didapatkan teorema jika dianggap bahwa keempat dalil di atas diterima atau diketahui benar, selanjutnya akan diikuti bahwa manajemen yang berada di batas kekuasaannya, yaitu batasan yang diatur dalam aturan akuntansi, untuk meratakan laporan laba, meratakan tingkat pertumbuhan laba, melalui perataan tingkat pertumbuhan laba
diartikan sebagai berikut. Jika tingkat pertumbuhan tinggi, praktik akuntansi yang menurunkan pertumbuhan itu harus ditetapkan, dan begitu pula sebaliknya. Didapatkan juga definisi terbaik dari perataan laba disajikan oleh Feidelman, yakni perataan dari laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai pengurangan atau fluktuasi yang disengaja terhadap beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh perusahaan. Dengan pengertian ini mencerminkan bahwa suatu usaha dari manajemen perusahaan untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba sejauh yang diizinkan oleh prinsip akuntansi dan manajemen yang baik. Next. Selanjutnya adalah motivasi perataan. Bedelman juga menjelaskan bahwa terdapat dua alasan bagi manajemen untuk meratakan earning yang dilaporkan. Yakni yang pertama, argumennya didasarkan pada asumsi bahwa sebuah arus earnings yang stabil merupakan pendukung yang capable bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi daripada sebuah arus earnings yang lebih variabel memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan karena turunnya risiko total perusahaan. Lalu argumen kedua menerangkan bahwa untuk perataan adalah kemampuan untuk mengatasi sifat siklis earnings yang dilaporkan dan mengurangi korelasi return ekspektasian perusahaan dengan return portofolio pasar. Next. Nah, yang ketiga adalah objek perataan. Di sini, para peneliti memilih indikator laba bersih atau laba per saham sebagai objek perataan karena keyakinan bahwa perhatian jangka panjang manajemen adalah terhadap laba bersih dan para pengguna laporan keuangan biasanya melihat pada angka paling akhir baik laba maupun laba per saham. Pada dasarnya, objek perataan seharusnya didasarkan pada indikasi keuangan yang paling mungkin dan paling digunakan, yaitu laba. Karena perataan laba bukanlah suatu fenomena yang terlihat, literatur memperkirakan berbagai bentuk pernyataan keuntungan sebagai objek perataan yang paling memungkinkan. Next. Nah, lalu ada dimensi perataan. Dimensi perataan pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai perataan angka laba. Desir dan Malcolm membedakan menjadi dua, yakni perataan real dan juga perataan artifisial. Selain dari dua perataan ini, terdapat beberapa dimensi lain yang disebutkan dalam literatur. Dimensinya tersebut diantara lain adalah perataan melalui adanya kejadian atau pengakuan. Lalu yang kedua adalah perataan alokasi terhadap waktu. Yang ketiga, perataan melalui klasifikasi. Pada dasarnya, perataan real berkaitan dengan perataan melalui terjadinya peristiwa dan atau pengakuan. Sementara perataan artifisial yang kebalikan tadi itu berkaitan dengan perataan melalui alokasi dari waktu ke waktu. Next. Nah, yang kelima itu adalah variabel perataan. Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Copeland menguraikan 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu instrumen perataan, yakni sebagai berikut. Sekali digunakan, instrumen tersebut tidak harus membuat perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu apapun di masa depan. Lalu yang kedua adalah instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan pertimbangan profesional yang diperkirakan dalam wilayah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang ketiga adalah instrumen perataan harus mengarah pada pergerakan yang material secara relatif terhadap perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang keempat, instrumen perataan tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak kedua, tetapi hanya suatu reklasifikasi atau saldo akun internal. Yang terakhir, yang kelima, instrumen perataan harus digunakan secara sendirian atau bersama-sama dengan praktik lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ciko. Pada Ciko dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen laba. Manajemen laba sebagai manajemen aktual. Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen aktual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hubungan berikut ini adalah hal yang sangat penting untuk dapat memahami manajemen laba sebagai manajemen aktual. Kesalahan penetapan harga atau akrual pilihan. Persistensi kinerja laba ternyata bergantung pada besarnya relatif dari kas dan komponen akrual dari laba. Akan tetapi, harga saham bertindak seakan-akan para investor gagal dalam mengidentifikasi secara benar sifat-sifat yang berbeda dari dua komponen laba.
Pasar dengan salah menilai terlalu tinggi penentuan komponen arus kas dari aktual laba sekaligus pula menilai terlalu rendah persistensi dari komponen arus kas. Akrual juga menunjukkan serangkaian hubungan negatif atau kecenderungan reversi rata-rata. Hasil akhirnya adalah bahwa pasar merespon seakan-akan terkejut pada saat pembalikan laba yang sepertinya dapat diramalkan terjadi di tahun berikutnya. Isu-isu dalam manajemen laba yaitu 1. Adalah sangat mudah untuk menduga bahwa manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analisis keuangan atau manajemen. 2. Terdapat alasan yang baik untuk memiliki kecurigaan. 3. Manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang simetris. Lalu 4. Manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan di antara pemegang kepentingan. 5. Permainan laba. Lalu lanjut lagi yang keenam, manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas. 7. Manajemen laba dapat berasal dari hasil pemenuhan perjanjian dari kontrak kompensasi implisit. 8. Manajemen laba tumbuh dari ancaman dua bentuk aturan. Pertama, aturan industri yang spesifik dan aturan antitrust. 9. Penilaian perusahaan secara umum diasumsikan menjadi salah satu sasaran manajemen laba. 10. Laba negatif secara tiba-tiba umumnya lebih merugikan daripada referensi ramalan negatif. Lalu status akuntansi yang bersifat paradigma, yang pertama adalah evolusi atau revolusi dalam akuntansi. Yang kedua, akuntansi adalah suatu ilmu yang multi paradigma. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Dari hasil yang telah kami presentasikan dapat disimpulkan bahwa pendekatan positif dalam akuntansi adalah untuk menjelaskan dan meramalkan pilihan standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber daya ekonomi. Lalu perataan laba dapat dipandang sebagai proses normalisasi laba yang disengaja guna meraih suatu tren ataupun tingkat yang diinginkan. Yang ketiga, manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.